Halo Sobat Anime, masih dalam pembahasan alur cerita anime, Jigoku Raku. Di cerita sebelumnya, 10 kriminal berhasil bertahan hidup, setelah mereka saling bunuh untuk dapat ikut dalam ekspedisi menemukan ramuan keabadian di Pulau Shinsenkyo, di mana masing-masing kriminal ditemani oleh Algojo Asaemon. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung aja tanpa bengek tetek, kita saksikan bersama. Gabimaru dan Sagiri yang tiba menginjakan kakinya di Pulau Shinsenkyo. Langsung terlibat pembicaraan, di mana Gabimaru melihat keraguan pada wajah Sagiri tentang keberadaan ramuan keabadian. Gabimaru kemudian menegaskan bahwa ramuan itu memang benar ada, meskipun dia tidak tahu apakah ramuan itu berada di pulau ini atau tidak. Gabimaru kemudian teringat saat dia masih berada di desa Iwagakure, di mana dia melihat kepala desanya yang meski seluruh tubuhnya tertusuk pedang, bahkan saat isi perutnya tumpah, kepala desanya dengan wajah penuh senyum mengerikan, masih berdiri di tempatnya. Saat masuk ke dalam hutan, Sagiri yang terpesona dengan keindahan dari Pulau Shinsenkyo, diingatkan untuk tetap berhati-hati. Gabimaru juga memberi penjelasan, yang membuat mereka akhirnya berdebat, bahwa dengan bekal dan petunjuk yang mereka miliki, sesungguhnya Kesogunan tidak berniat menemukan ramuan tersebut. Di saat mereka berdebat itulah, mendadak Gabimaru diserang bola besi raksasa. Pelaku penyerangan ternyata adalah Keyun si terpelintir, salah satu dari kriminal yang saat itu bersama pengawasnya, Algojo Asaemon Kisho. Sedangkan tujuan dari Keyun adalah mengurangi jumlah pesaing dalam pencarian ramuan abadi, dan Gabimaru merupakan korban pertamanya. Gabimaru sendiri yang awalnya enggan melayani pertarungan, akhirnya menjadi serius. Namun sebelum memulai pertarungan, Sagiri menyuruhnya untuk kembali mengikat kedua tangannya. Namun meski dengan kondisi tangan terikat, Gabimaru dapat dengan mudah mengalahkan Keyun. Setelah melihat Gabimaru mengalahkan kriminal yang dia awasi, Asaemon Kisho lalu memengal kepala kriminal tersebut, dan berpamitan untuk kembali pulang. Sagiri yang mengingatkan seniornya itu untuk berhati-hati saat pulang, justru diingatkan balik, agar Sagiri selalu waspada terhadap para kriminal, terutama terhadap Gabimaru. Hal itu dikarenakan, ketika pertama mendarat di pulau, dia telah menyaksikan, di mana para kriminal telah saling bunuh untuk mengurangi persaingan dalam pencarian ramuan keabadian, sehingga telah banyak memakan korban jiwa, termasuk di dalamnya yang menjadi pengawas mereka, yakni Algojo Asaemon. Serta urusan Kesogunan yang melakukan kontak dengan Iwagakure, desa tempat Gabimaru berasal, dan rumor pimpinan Yamada akan ditentukan lewat misi di Shinsenkyo. Mengetahui hal tersebut, Gabimaru kemudian menyerang Sagiri, dengan tujuan untuk membunuhnya, karena dianggap memperlambat misinya di Shinsenkyo. Akhirnya pertarungan mereka berlanjut untuk saling bunuh. Namun yang terjadi masing-masing dari mereka memiliki keraguan untuk menghabisi lawannya, terutama Gabimaru yang menganggap perasaan untuk tidak membunuh lawannya merupakan kelemahan, hingga detik terakhir, setelah Sagiri dikalahkan, serta Gabimaru meyakinkan dirinya merupakan manusia tanpa perasaan. Namun yang terjadi, dia tidak mampu membunuh Sagiri. Melihat hal itu, Sagiri berkata kepada Gabimaru untuk mendapatkan kehidupannya lagi, karena dia bukanlah Gabimaru yang dulu lagi. Sambil menyarungkan pedang Gabimaru yang sebelumnya terhunus. Sementara itu, di tempat lain, di waktu yang sama, terlihat salah seorang kriminal, bersama dengan pengawasnya, seorang Algojo Asaemon, tiba di suatu tempat yang aneh, di mana kriminal tersebut terpaksa memotong pergelangan tangannya, setelah disengat oleh kupu-kupu aneh berwajah manusia, yang membuat potongan tangannya itu ditumbuhi oleh bunga, dan tak lama kemudian, tempat tersebut langsung dipenuhi kemunculan serangga serta monster raksasa berwujud aneh. Hal yang sama juga terjadi di tempat Gabimaru dan Sagiri berada. Meski heran dengan apa yang mereka saksikan, namun dengan sigap, mereka kemudian bersiap, terutama Gabimaru untuk menghadapi serangan yang akan datang.